Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gassam Tarmon, MSI dari STKIP Syekh Mansur, Pandeglang, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Syihabuddin Syahid, MSI, yang telah memberikan materi pada acara workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti yang dilaksanakan oleh UPG bekerjasama dengan Untirta Serang, Banten, Senin sampai dengan Jumat 15 sampai dengan 19 Februari 2021. Baiklah, saatnya saya akan memaparkan tugas mandiri yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Syihabuddin Syahid, MSI, tentang teori belajar dan motivasi belajar. Kata-kata bijak. Jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah. Berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik menurut Jim Rohn. Definisi teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logistik, dan empiris atau kenyataan. Belajar. Definisi belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perilaku sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat atau minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan. Tentang adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Teori belajar. Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja atau memperhatikan aspek dosen saja atau kurikulum saja dan lain-lain. Teori belajar ini menurut ahli aliran fisiologi dibagikan menjadi 5. Yang pertama, aliran atau mazhab tingkah laku menekankan pada hasil dan proses belajar. Kedua, aliran atau mazhab konektif yaitu meningkatkan pada proses belajar. Yang ketiga, aliran mazhab humanistik atau menekankan pada isi apa yang dipelajari. Yang keempat, aliran mazhab konektivistik. Dan yang terakhir adalah aliran atau mazhab sibernetik atau menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Prinsip-prinsip pembelajaran secara teoritis fisiologis yaitu faktor konektif, di mana faktor konektif ini yaitu peserta didik berpikir dan mengingat serta mengembangkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna, informasi, dan pengalaman. Kedua, faktor efektif yang mengembangkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi secara seseorang menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak orang belajar dan usaha yang mereka lakukan mengikuti pembelajaran, kondisi emosi seseorang. Faktor pengembangan, di mana faktor pengembangan ini adalah kognitif, intelektual, sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan tersebut. Yang keempat adalah faktor pribadi dan sosial yang merupakan
Ia merupakan menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam berproses pembelajaran dan secara cara orang belajar dalam kelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial orang akan saling belajar dan dapat saling mendorong melalui saling berperspektif individual. Faktor yang kelima adalah faktor perbedaan individu yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruhi dalam proses pembelajaran di masyarakat. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Pengertian motivasi adalah menggerakkan kondisi yang satu, menimbulkan perilaku. Dua, mengerahkan perilaku. Tiga, mempertahankan entitas perilaku. Di mana motivasi tersebut adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat prestasi dan antusiasnya dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. ARCS model di mana memperhatikan attentional. Perhatian ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, konektif, kompleks. Dua, relevan atau relevan motif. Di dalamnya itu terdapat satu motif motif instrumental dan motif kultural. Selanjutnya kepercayaan diri atau confidence dan kepuasan atau satisfaction. Sukses dalam belajar. Kesuksesan seseorang dalam belajar adalah dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu terdiri dari satu, learning to mengetahui. Dua, learning to be atau menjadi diri sendiri. Yang ketiga, learning to do atau dapat melakukan. Keempat, learning to live together atau kooperatif hidup bersama. Kiat-kiat kesuksesan. Satu, tujuan atau cita-cita. Dua, kedisiplinan. Ketiga, konsistensi. Keempat, pengetahuan. Kelima, keyakinan. Keenam, tindakan. Dan ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih atas tugas materi dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Syahabuddin Said SMC yang telah memberikan teori pembelajaran dan motif belajar ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.